warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Marsari Yadatul Aisyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Abu Semarang, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi musyarakah mutanakisah. Selamat menyimak. Apa sih yang dimaksud dengan musyarakah mutanakisah itu? Musyarakah mutanakisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yaitu bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah, yang berasal dari kata syaraka, syriku, syarkan, syarikan, syirikatan, atau syirkah, yang berarti kerjasama. Musyarakah atau syirkah adalah kerjasama antara modal dan profit dari dua pihak, baik perusahaan maupun kelompok. Sementara mutanakisah berasal dari kata yatanakishu, tanakis, tanakisan, mutanakisun, yang berarti mengurangi secara bertahap. Adapun syarat-syarat akad musyarakah mutanakisah meliputi pernyataan ijab qabul atau qabul, ada objek musyarakah mutanakisah, ada ijab qabul atau serah terima, ada nisbah atau keuntungan, ada ujroh atau biaya sewa, ada pemilihan mitra harus berdasarkan kualifikasi dan pencapaian hukum, ada kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu dari pihak bank sebagai penyediaan modal atau sahibul mal dan pemilik properti untuk disewakan harus berakad, ada kedua pihak yang bekerja sebagai bank atau nasabah wajib untuk menyertakan modal karena properti, ada kebijakan pemilihan mitra harus diadopsi oleh pihak-pihak, ada kesepakatan mengenai pengambilan porsi, dan kompensasi jasa harus ada. Selanjutnya ada rukun-rukun dari musyarakah mutanakisah. Yang pertama, para pelaku dalam musyarakah mutanakisah harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, modal musyarakah mutanakisah harus diberikan secara tunai. Yang ketiga, modal yang sudah diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur, tidak boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus. Yang keempat, besaran angsuran dan besaran sewa harus jelas. Yang kelima, nisbah keuntungan harus disepakati pada saat akad. Yang keenam, pemilihan mitra harus berdasarkan kualifikasi dan pencapaian hukum. Yang ketujuh, kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Yang kedelapan, sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Akad musyarakah mutanakisah memiliki beberapa keunggulan sebagai pembiayaan syariah, diantaranya adalah yang pertama, bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian. Karena merupakan aset bersama, maka antara bank syariah dan nasabah akan saling menjaga atas aset tersebut. Yang kedua, adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut. Yang ketiga, kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. Kelemahan dari musyarakah mutanakisah ini yang pertama, risiko terjadinya perlimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut. Yang kedua, berkurangnya pendapatan bank syariah atas margin sewa yang dibebankan kepada aset yang menjadi objek akad. Cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama akan terasa memberatkan bagi nasabah dan menjadi ringan tahun-tahun berikutnya. Ciri-ciri khusus atau karakteristik musyarakah mutanakisah ada sebagai berikut. Yang pertama, modal usaha dari para pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan nasabah harus dinyatakan dalam bentuk hisyah. Yang kedua, modal usaha yang telah dinyatakan dalam hisyah tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Yang ketiga, adanya wa'd atau janji. Bank syariah atau lembaga keuangan syariah berjanji untuk mengalihkan seluruh hisyahnya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap. Yang keempat, adanya pengalihan unit hisyah setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hisyah secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hisyah bank syariah secara komersial atau nakul hisyah bil iwad, sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hisyahnya tersebut dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah atau lembaga keuangan syariah tersebut. Dalil musyarakah mutanakisah ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ada beberapa tahapan dalam pembiayaan musyarakah mutanakisoh untuk pengadaan suatu barang atau skema dari musyarakah mutanakisoh, yakni tahap pertama, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menjadi mitra dalam pembiayaan atau pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah dengan menjelaskan data nasabah, diantaranya berkaitan dengan pendapatan perubahan nasabah, sumber pengembalian dana untuk pelunasan kewajiban nasabah, serta manfaat dan tingkat kebutuhan nasabah atas barang tersebut. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif pengajuan pembiayaan yang berlaku pada masing-masing bank dan telah ditentukan dalam pembiayaan syariah. Tahap kedua, petugas lembaga keuangan syariah akan menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan barang tersebut secara kualitatif atau kuantitatif. Tahap kedua ini apabila nasabah menyetujui persyaratan yang dicantumkan dalam offering letter tersebut, maka pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah dapat menghubungi distributor agen untuk ketersediaan barang tersebut sesuai dengan spesifikasinya. Tahap ketiga, apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh komite pembiayaan, maka lembaga keuangan syariah menerbitkan surat persetujuan pembiayaan atau offering letter yang di dalamnya ada spesifikasi barang yang disepakati, ada harga barang, ada jumlah dana bank dan dana nasabah yang disertakan, ada jangka waktu pelunasan pembiayaan, dan cara pelunasan atau model angsuran, dan besarnya angsuran dan biaya sewa yang disebabkan nasabah. Tahap ketiga, kemudian yang terakhir dilakukan akad musyarakah mutanakisoh antara lembaga keuangan syariah dan nasabah yang memuat persyaratan penyertaan modal atau kemitraan, persyaratan sewa menyewa, dan sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang diperjualbelikan tersebut serta jaminan tambahan lainnya. Dalam Fatwa DSN nomor 73 DSN MUI 6/2008 yang dimaksud musyarakah mutanakisoh adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak syarik 5 berkurang disebabkan pembelinya secara bertahap oleh pihak lainnya. Ketentuan akad musyarakah mutanakisoh. Dalam musyarakah mutanakisoh berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang para mitranya memiliki hak dan kewajibannya diantaranya. Yang pertama, memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Yang kedua, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. Yang ketiga, menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Yang keempat, dalam akad musyarakah mutanakisoh, pihak pertama wajib berjanji untuk menjual seluruh hissahnya miliknya secara bertahap, dan pihak kedua syarik yang lain atau nasabah wajib membelinya. Jual beli tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hissah beralih kepada syarik lainnya atau nasabah. Selanjutnya ada ketentuan khusus musyarakah mutanakisoh. Ketentuan khusus musyarakah mutanakisoh dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 73 DSN MUI nomor 6/2008 sebagai berikut. Yang pertama, aset musyarakah mutanakisoh dapat dialihkan kepada syarik atau pihak lain melalui akad ijarah. Yang kedua, apabila aset musyarakah menjadi objek ijroh, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujroh yang disepakati. Yang ketiga, kadar atau ukuran bagian atau porsi kepemilikan aset musyarakah syarik lembaga keuangan syariah yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik atau nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad. Yang keempat, biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.
Kesimpulan dari materi yang tadi udah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa musyarakah mutanakiso adalah bentuk kerjasama ekonomi syariah di mana beberapa pihak bekerja sama dalam kepemilikan suatu aset dengan besaran keuntungan yang berbeda disebabkan oleh diperbolehkannya kepemilikan aset yang lebih besar dari pihak lain. Akad ini merupakan turunan dari akad musyarakah dan memiliki tujuan awal sebagai investasi dan bisnis dengan mengambil nisbah keuntungan dari hasil sewa. Musyarakah mutanakiso ini melibatkan kerjasama antara bank dan pembeli rumah di mana keuntungan dan kerugian usaha terkait dibagikan kepada para pihak. Sandaran hukum Islam pada pembiayaan musyarakah mutanakiso dapat disadarkan pada akad musyarakah atau kemitraan dan ijarah atau sewa. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.